عباد الله رجال الله أنيسنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد سألكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصد لكم فسدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بكسب العجب عن عيني ورفع البين من بيني ودمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu, yakni kita sama-sama belajar mengkaji suatu ilmu
di mana perjalanan seseorang akan menuntut ilmu itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Kita berjalan dari rumah, tujuan kita hendak menuntut ilmu, belajar satu bab dari ilmu saja, itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Orang yang mengajarkan satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Maka kita belajar ilmu itu, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik. Ya. Jadi keutamaan menuntut ilmu itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi kita mendapatkan rahmat, didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para binatang yang baik ada di darat maupun yang di lautan. Kita didoakan. Maka untuk semangat kita, tetaplah istiqomah kita untuk belajar suatu ilmu agama, di mana ilmu agama itu penting bagi kita sebagai pedoman hidup kita untuk keselamatan kita, keselamatan di dunia maupun keselamatan kita di akhirat. Terutama kita belajar ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid itu adalah ilmu yang pertama kali harus kita pelajari, di mana kita harus mengenal Tuhan, di mana kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibn Ruslan di dalam matan jubatnya. Beliau mengatakan awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqan. Kewajiban manusia yang pertama kali itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin, dengan seyakin-yakinnya. Jadi kalau jiwa kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita sudah ada tauhid, maka akan memancarlah sinar ketakwaan pada diri kita. Ya. Kita akan bersinar, kita akan menjalankan sesuai dengan keyakinan kita, dengan sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini. Jadi kita tidak bimbang lagi apa yang kita perbuat. Ya, karena itu dalam Al-Quran itu banyak iman, kemudian amal soleh, iman, kemudian amal soleh, amanu wa amilus solihah, amanu wa amilus solihah, iman, kemudian amal soleh. Jadi dahulukan iman, kemudian berbuat amal soleh. Nah, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sifat wujud dari sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus yakin bahwa Allah itu ada, dan sifat mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Wujud lawannya adalah adam, yakni tidak ada. Ada, ya, lawannya tidak ada. Itu, ya. Kalau kita manusia ini itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita manusia ini mempunyai keinginan-keinginan. Orang miskin ingin kaya, orang yang tinggi ingin pendek. Aduh, kata ya. Orang yang pendek pasti ingin tinggi. Orang yang kulitnya hitam ingin menjadi kulitnya putih. Orang yang jahat ingin menjadi bagus, ya. Orang yang miskin ingin menjadi kaya. Ini adalah keinginan-keinginan kita semua. Namun apapun bentuk dan rupa kita, maka kita harus terima. Karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengadakan kita, Allah lah yang menciptakan kita, maka harus kita terima. Senang ataupun tidak senang, maka kita harus terima. Ya, jangan kita mengeluh, ya. Tetapi manusia memang innal insana khuliqa haluha. Sesungguhnya manusia itu memang bertabiat keluh kesah. Kata dalam Quran tadi, ya, dalam firman Allah, innal insana khuliqa haluha. Sesungguhnya manusia itu memang bertabiat keluh kesah. Ya, itu manusia wajar. Ya, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Dia lagi miskin berkeluh kesah. Ya, lagi susah berkeluh kesah.
Kalau senang dia lupa. Ya, itu memang itu sudah tabiat manusia. Innal insana khuliqa aluha. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan bertabiat keluh kesah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya, ya, di antara kedua langit dan bumi ini ada kita-kita, wa ma bainahuma, ya, ada manusia, ya, ada binatang-binatang yang lain. Nah, itu. Jadi kita harus yakin walaupun Allah itu tidak bisa kita lihat oleh oleh kedua mata kita. Itu dalam pertemuan kita yang lalu. Kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini membahas tentang sifat kidam, yakni lawan dari kidam apa? Hudus, ya. Kidam itu bermakna terdahulu, ya. Makna dahulu, terdahulu. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang dahulu, ya. Jadi kalau kita ini ada, ya, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu huwal awwal wal akhir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Itu dalilnya huwal awwal wal akhir wal batin. Ya, itu. Kalau Allah misalkan baru berarti ada pencipta Allah lain, ya. Kalau Allah itu baru, lalu membutuhkan pencipta yang lain pula. Itu. Kalau kita manusia itu memang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu dialah yang dahulu, ya. Itu huwal awwal wal akhir wal batin. Dialah yang awal, yang terdahulu, ya. Dialah yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir, ya. Jadi kalau Allah itu memang tidak bisa kita lihat oleh kedua mata kita, tidak bisa kita rabah dengan panca indera kita harus tanamkan keyakinan bahwa Allah itu memang ada. Ya, dialah yang terdahulu, dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Ya, ini saja kajian kita. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, ya, sedikit demi sedikit tapi masuk dalam hati kita, ya. Kita akan lanjutkan dengan kajian ilmu fikih. Subhanallah.
saudara-saudaraku jamaah musyawarah Al-Idrus. Dalam kajian ilmu fikih kita membahas dalam pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah air.